Halo semuanya, kembali lagi di Ford Danif dan kali ini kita mau bahas ini nih, Ford Fiesta EcoBoost. Nah, kalau kalian belum lihat Ford Fiesta yang generasi sebelum ini ya, sebelum facelift, bisa cek di deskripsi di bawah. Gue udah ulas secara lengkap dan ini adalah varian yang facelift plus EcoBoost. Jadi, di varian facelift ini kita bisa lihat eksteriornya, terutama muka depannya berubah total. Bodi masih sama, cuma kap mesin, lampu, bumper depan, grill, semuanya berbeda. Berbeda. Nah, terutama kalau kita lihat dari desain depannya, ini tuh kayak Ford zaman sekarang yang bentuk depannya kayak ikan. Ya, jadi ya nggak ikan lah ya. Kita bilang kayak Aston Martin versi pahe. Jadi sekarang depannya seperti ini dan Ford Fiesta yang baru pun itu desainnya juga masih mirip sama ini, cuma lebih bengkak. Sekarang jadi kayak gini. Dan entah kenapa gue lebih suka yang ini dibandingkan dengan varian yang baru. Dan kalau kita bandingkan dengan yang pre-facelift, gue lebih seneng sama yang pre-facelift sih. Bentuknya lebih ada karakter. Kalau yang ini lebih kayak Aston Martinan deh. Terus juga, kalau kita dari depannya, yang varian EcoBoost sama yang gak EcoBoost, itu bedanya sangat dikit sekali. Bedanya cuma ada di body kit. Di depannya dikasih tambahan body kit depan, samping, sama di belakang. Belakang itu minimalis banget loh. Jadi cuma nambah beginian doang nih. Nih, tambahin ginian doang buat jadi body kit sama logo EcoBoost di sini. Sisanya nggak ada yang beda dengan Ford Fiesta yang tipe S. Dan tipe facelift ini dia punya pilihannya mesinnya dua. Kalau tadinya 1400 sama 1600 cc, yang ini jadi 1500 cc dan 1000 cc EcoBoost. 1000 cc EcoBoost-nya ini adalah mesin yang luar biasa ya, karena dapat 3 kali Engine of the Year berturut-turut. Tenaganya 125 horsepower dan torsinya 170 Nm. Kalau kita bandingin sama mesin 1500 cc sekarang ya, yang rata-rata tenaganya cuma 110, torsinya 140 atau 145 lah kalau Honda ya kan. Ini 170, padahal 1000 cc 3 silinder. Even kalau dibandingin sama 1000 cc 3 silindernya Duo Rocky Rise ya, ini masih lebih bertenaga. Nah, ini nih, kita lihat penampakan Engine of the Year. Nah, ini dia. Ini mesin yang sangat kompak. Jadi mesinnya kecil banget sebenarnya. Dan mesin ini cuma 3 silinder, jadi satu silindernya hilang. Nah, cuman entah kenapa, meskipun dia 3 silinder, dia punya engine mounting yang bagus. Jadi getaran mesin dari mobil ini, kalau misalkan engine mountingnya masih keadaannya bagus ya, itu benar-benar halus. Kayak misalkan BMW X1 atau Mini Cooper yang belum pakai S, itu kalah halus dibandingkan dengan mesin ini secara getaran. Tapi kalau suara dia agak sedikit berisik. Dan mesinnya ini, kalau mesin zaman sekarang tuh pakai aluminium block, dia masih pakai cast iron karena dia pengen mesinnya tuh lebih kuat dan dia masih pakai timing belt ya, bukan pakai timing chain. Cuma timing beltnya itu dikasih lubricant. Jadi ada olinya sehingga umur timing chainnya, timing belt, itu katanya lebih lama dibandingkan dengan timing belt pada umumnya. Jadi kalau misalkan udah 100.000 km, kalau bisa timing beltnya dicek. Kalau udah waktunya ganti, dewek diganti, keburu jebol. Terus masalahnya apa di mobil ini? Seperti Ford Fiesta pada sebelumnya, masalahnya di cooling system. Jadi cooling system itu harus bagus. Terutama dari selang-selang yang udah getah segera diganti. Terus juga kipasnya, yang namanya kipas ada umurnya. Dinamonya itu kalau udah 100.000 km, semua mobil itu biasanya udah mulai lemah. Jadi kalau misalkan sudah mulai tinggi kilometernya, sebaiknya ganti kipasnya atau diservis. Terus yang kedua, dia punya turbo yang rentan korosi. Jadi kalau misalkan udah lama, terutama kita isi air radiatornya bukan air radiator yang sesuai standar Ford, itu bisa bikin karatan dan akhirnya turbonya jebol. Kalau ganti turbo itu bisa 15 jutaan. Bisa segitu, lumayan ya. Dan juga seperti Ford Fiesta pada umumnya, aki harus dijaga, jangan sampai ampernya kurang atau voltasenya nggak stabil, karena bisa menyebabkan rusaknya modul-modul listrik. Sama, kalau misalkan kita cuci mobil, tidak boleh pakai high pressure ke bagian kolongnya, karena modul-modul itu banyak di bawah. Kalau misalkan kena banjir atau kena air, itu dia rentan rusak. Gimana dengan transmisinya? Transmisinya ini katanya diklaim lebih awet dibandingkan dengan 1500 atau 1400 yang pre-facelift. Yang ini katanya lebih awet, tapi tetap aja TCM-nya tetap rentan kena. Dan ini, kalau menurut gua ya, pergantian giginya udah nggak halus lagi. Nanti kita cek aja ke Mastercars besok atau hari ini. Ya, pokoknya nanti kita lihat aja gimana. Tapi so far, ini adalah mesin yang, kalau naik mobil ini ya, naik Yaris, naik Jazz,
yang 500 cc atau HR-V gitu ya, langsung berasa lembut karena ini mesinnya enak banget. Terus kita anggap aja ini yang varian facelift biasa ya. Kalau dari samping ini nggak ada bedanya ya, masih sama. Ini chrome-nya panjang ke belakang. Terus di sini colokan bensinnya. Ini kalau misalkan bukan corongnya mau bensin nggak bisa ditekan ya. Sama di bagian belakang ini bedanya ada di lampu. Lampunya ini bagian sininya beda. Udah. Itu toh sisanya semua masih sama kayak yang pre-facelift. Spoilernya sama, semuanya sama. Dan lagi-lagi mobil ini tidak punya kamera mundur. Padahal kalau dikasih kamera mundur itu akan lebih memudahkan dibandingkan pakai sensor-sensor seperti ini. Dan sensornya ada 4 biji, termasuk mobil ini punya fog lamp belakang yang letaknya ada di kanan kiri ya. Oh, di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita nyalain fog lamp belakang, nanti bagian sini akan bunyi lagi. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya dan sekarang perbedaan paling mencolok adalah ini. Push start stop engine button. Nah, pas kita starter, dia mesinnya tuh getar sedikit, dek gitu. Habis itu langsung halus sekali. Setirnya halus, kursinya halus, kaki kita halus. Nggak ada rasa getar-getaran kayak 3 silinder. Sorry nih ya, dibandingkan dengan merek Eropa pun yang 3 silinder, ini masih lebih halus. Terus lihat kuncinya, sekarang bentuknya jadi kayak gini ya. Ada 3 buah tombol, yang belakang ini kalau kita tap 2 kali buat buka bagasi. Terus yang paling mencolok dibandingkan dengan model sebelumnya, lihat. Kalau yang dulu tuh masih ada aksen-aksen silvernya, sekarang aksen silvernya cuma ada di bagian speedometer sama ini nih, door handle pintu. Sisanya bagian sini jadi hitam, ini klasternya jadi hitam, sampai ke bawah hitam, semuanya hitam kecuali sini, bagian sini jadi metal. Nah, dan dibikin hitam ini menurut gue malah jadi lebih bagus ya dibandingkan dengan versi yang masih pakai silver putih-putih gitu. Nah, terus juga di bagian bawah, ini sekarang dia jadi AC-nya digital. Kalau dulu kan masih puter-puteran, sekarang juga masih diputer, tapi udah pakai layar kecil di sini dan nanti akan terproyeksi di sini nih. Kalau kita pencet di sini, temperatur, tuh, semuanya bisa dilihat di MID sama. Dan khas mobil mewah gitu ya. Tapi ini bukan mobil mewah sih. Ada suara klik-kliknya gitu loh. Tuh, klik, klik. Diputer itu rasanya mahal. Nah, transmisinya biasanya nih bagian sininya itu mulai rusak nih, mulai pecah-pecah. Tapi gampang, spare partnya udah banyak yang jual. Kalian bisa ke Mastercard langsung beli. Sama di sini ada Shiftronic-nya buat jadiin versi manual, ada tombol di sini. Nah, transmisinya halus sih. Coba pas nanti jalan tuh tadi gue coba kayak ada jeduk dikit. Nah, ini rem tangan masih di sini dan sekarang dia ada namanya FortSync di sini. Nah, bedanya apa sama yang lama? Kalau yang lama kan voice command doang. Nah, FortSync ini lebih cerdas sih. Jadi kalau kita misalkan mau cari orang di phonebook itu bisa pakai Bluetooth. Nah, tombol-tombol di sini masih sama, cuma warna ini nih di layar sama warna di sini jadi warna ice blue. Dan ini warna yang bagus. Terutama kalau kita nyalain lampu gitu ya. Ini instrumen-instrumen di sini, ini warna jadi ice blue semua. Yang tadinya merah ya, langsung berasa jadi kayak lebih modern. Padahal cuma ganti warna doang. Nah, buat teman-teman yang punya Fiesta lama, mau diganti jadi ice blue juga, kalian bisa ke SPD. Langsung aja minta diganti warna jadi ice blue. Jadi kayak gini nih. Jadi rasanya kayak satu step lebih mewah. Terus berikutnya adalah joknya. Joknya ini dia pakai leather ya. Dan ini leathernya leather beneran ya. Lihat lekukannya. Tapi di bagian sininya, ini dikasih kayak motif fabric yang agak nongol-nongol gitu. Sisanya dia pakai leather. Makanya kerut-kerutannya nih, kalau udah lama ya. Nah, kerut-kerutannya bener-bener kerut-kerutan leather. Belakangnya masih sama, cuma beda leathernya doang. Sama di tengah sini, dia nggak ada armrest juga. Dia begini doang. Sama kalau kita pengen lihat, ini dia kilometer 46.000. Dan untuk yang varian sekarang, kan kalau yang lama itu kan ada masalah di overheat dah. Dan kalau misalkan overheat, dia langsung nyala. Kalau ini temperaturnya ada garisnya. Jadi kalau misalkan 4 kotak, itu tandanya normal. Kalau misalkan overheat, itu lebih dari 4 kotak, 5 atau 6. Nah, kalau 5-6 pun itu masih tahap yang wajar karena ada giniannya ya. Kalau misalkan sampai lebih dari 6, itu baru bahaya. Nah, terus sebelah kanan dia masih ada lampu dan lampunya juga sudah auto. Jadi kalau kita pentoknya ke kanan jadi auto. Terus di sini ada auto lamp-nya sama ada tombol buat fog lamp dan buat ngatur ambient light-nya termasuk speedometer. Ini bagian fog lamp-nya ini bisa diputer. Keren ya? Dan sayangnya dia masih tilt steering, belum teleskopik. Baru gini doang. Sisanya sih nggak ada komplain ya. Kursinya enak-enak aja. Cuma mungkin buat yang gendut
gitu ya. Kanan kirinya nih dia terlalu mepet ya, kurang lebar. Oke, sekarang kita jalan, kita turunin dulu kursinya. Kalau gue senengnya tuh kalau nyetir tuh rendah ya. Kita gas. Kas di city tuh pas digas di pelan tuh kayak ada deret gitu ya, ada kurang smoothnya ya. Kalau kita bawa di jalan raya, dibandingkan dengan versi yang lama, bisa dibilang hampir nggak ada bedanya ya. Suspensinya, tuningannya masih sama, masih stabil lah. Maksudnya di antara empuk sama keras. Dibilang keras banget nggak, dibilang empuk banget juga nggak. Tapi cukup nyaman untuk dipakai harian. Suara peredaman kabinnya tuh, kedap banget ya. Untuk mobil harga segini kedap banget. Even kemarin gue bilang katanya dibandingkan dengan Civic Turbo masih kedapan ini. Paling suara kolongnya aja sih yang agak sedikit ganggu. Karena tergantung ban sih, kalau kalian pakai ban yang bagus harusnya nggak berisik. Nah terus larinya. Ini larinya sih paling jos. Handlingnya juga jos. Wah, ini kayak apa ya? Fiesta itu handlingnya udah bagus. Even gue lebih suka handlingnya Fiesta dibandingkan dengan Mazda 2 Sky Active ya. Banyak orang yang bilang Mazda 2 Sky Active kan bagus ya. Tapi to be honest gue lebih suka Fiesta. Dan yang kedua, dikasih mesin EcoBoost, juara. Mesin EcoBoostnya ini enak banget tuh. Pas turbonya kick in gitu ya. Wah, enak banget mobilnya sih, parah. Ya, mesin EcoBoost itu dulu banyak yang sanksi ya, 3 silinder, turbo. Nah, kayak apa rasanya gitu kan. Tapi pas udah coba, pasti waktu itu kan bedanya cuma 10 juta ya. Kalau udah coba EcoBoost sampai 900 biasa, pasti lu akan langsung ngambil yang EcoBoost, bukan ngambil yang 1500 cc. Karena tenaganya jauh lebih enak. Dan transmisinya ini juga di city-nya lebih halus dibandingkan dengan yang model lawas. Kalau yang model lawas tuh ya jadernya lebih terasa. Dan yang ini juga perpindahan giginya kalau misalkan dalam kondisi prima ya, itu enak banget sih. Nah, gas lagi ya. Larinya enak banget, parah. Dan akselerasinya itu benar-benar smooth ya. Jadi kayak mirip-mirip mobil listrik lah. Ya cuma nggak mobil listrik juga sih. Enak banget sih mobil sih. Jadi kalau kalian punya budget misalkan beli mobil 200 juta gitu kan, tapi pengen yang fun to drive gitu, kecil, enak, kenceng, ya anggap aja beli mobilnya 140 juta lah. 60 jutanya siap-siap kalau nanti kenapa-napa. Enggak sih, tapi kalau kalian ngerti ngerawatnya, ini mobil awet kok. Jadi kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut ya, itu udah gue bahas lengkap di video yang pre-facelift, langsung aja tonton di deskripsi di bawah. Gue ngebahas soal kayak kakinya juga, steering racknya, perintilan lain-lainnya di mobil ini. Kurang lebih cara merawatnya sama sih. EcoBoost. Oke, jadi itu aja video kita tentang Ford Fiesta EcoBoost. Buat teman-teman yang punya EcoBoost, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan memeliharanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Di vlog berikutnya karena kita akan bawa mobil ini ke Mastercars untuk kita lakukan pengecekan total dan kita perbaiki apa saja yang perlu diperbaikin. Karena kemarin teman gue nitip buat diberesin mobilnya. Ya, saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.